Halo, selamat datang di Q&A session Bicara Bandara episode 18 bersama Arga dari Creative Trader di sini. Hari ini dalam podcast ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam kolom komentar dari Q&A dari podcast-podcast kami seminggu terakhir. Udah ada banyak pertanyaan yang masuk yang dikumpulkan oleh tim kami. Ada pertanyaan mengenai saham tower, ada pertanyaan mengenai analisa bandarmologi, kasus Joska, strategi cut loss dan lain-lain. Saya sudah buat timer 25 menit. Nanti saya akan coba jawab sebanyak mungkin, dan kalau nggak terjawab semua, kita akan dilanjut di Q&A session part 2. Oke, mari kita mulai pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Oke, mari kita jawab pertanyaan yang masuk dari Pak Lampu Terang atau Bu Lampu Terang. Opini saya ini bukan jahat, tapi memang bagi saya trading itu zero sum game, WK. Ini tentunya membahas tentang kasus Joska, di mana dalam video sebelumnya dan dalam post Instagram kami minggu kemarin, saya mengatakan solusi untuk nasabah Joska bisa menutupi kerugiannya atau mengurangi kerugiannya yang notabene dibeliin saham LAK portfolionya, mayoritas dibelikan saham LAK, seperti juga dibahas dalam podcast sebelumnya atau video tentang Joska. Solusinya sederhana, harga sahamnya harus dikerek naik supaya di harga atas mereka bisa jual. Itu yang makanya, dan jualnya ke siapa? Sangat sulit mencari bandar yang mau beli saham kayak gini, apalagi di harga atas. Bandar belinya di harga sekarang aja kalau mau. Nggak gampang ngibulin bandar. Asing apalagi. Nasabah Joska jual gitu, ini perusahaan itu printing kan, masa saya nggak percaya ada asing mau beli lagi saham LAK, apalagi kalau harganya udah dikerek ke 600, 700 seperti saya bahas. Jadi paling mudah adalah menjual ke siapa? Ke retail. Itu sebabnya banyak haters bilang saya ngajarin yang jahat, karena saya bilang idealnya ini saham digoreng di atas, dijual ke retail yang nggak tahu apa-apa. Itu yang saya jelaskan dalam podcast sebelumnya. Terkesan jahat memang kalau Anda tahu behind the scene-nya. Tapi realitanya di bursa saham, ya ketika ada yang beli harus ada yang jual. Ini nasabah Joska mau jual di harga atas, harus ada yang beli. Jadi even haters itu pun nggak bisa ngasih solusi. Karena solusinya memang mengerikan. Jadi saya mengedukasi, seperti Anda bisa tonton di video sebelumnya, solusinya mengerikan. Jadi Anda yang nasabah Joska ngerti solusinya. Anda yang bukan nasabah Joska, hati-hati. Karena ini bukan kejadian pertama, bahkan saya percaya ada saham juga yang dalam kejadian mirip-mirip seperti saham LAK. Cuma Anda nggak dikasih tahu, jadi kesannya nggak jahat. Anda cuma ngelihat sekarang candlenya lagi sering hijau. Mungkin nanti ketika banyak masuk jadi sering merah. Seperti itu. Jadi realitanya itu, karena gimana pun kita nggak bisa ngandalin fundamental perusahaan aja dipegang. Karena so far tahun ini dia ngasih dividen Rp5. Rp5 kalau yang beli 2.000 itu butuh 400 tahun buat balik modal. Siapa juga yang mau simpan saham 400 tahun? Kayak gitu untuk saham LUK gitu. Mending kalau nggak bubar di tengah jalan nih saham. Gitu. Jadi itu realitanya. Cuman at one point, di satu sisi memang realita di market yang harus Anda pahami dan terima. Ketika ada yang beli harus ada yang jual. Ini bukan tempat bagi-bagi duit. Tapi daripada zero sum game, saya lebih percaya, lebih setuju konsep istilah market itu tempat adu pintar, adu modal, dan adu sabar. Jadi Anda harus adu pintar. Kalau Anda mau sukses di market, Anda harus lebih baik dari orang-orang lain dari sisi itu. Either Anda lebih pintar, modal Anda lebih besar, atau Anda lebih sabar. Kalau Anda lebih baik di situ, Anda punya kemungkinan besar untuk untung. Karena ini bukan tempat bagi-bagi duit. Kalau zero sum game, ketika ada yang menang, harus ada yang kalah. Padahal nggak selalu. Contohnya, minggu lalu saya sempat cerita, di awal minggu saya beli KF, di akhir minggu saya jual. Ketika saya jual, setelah saya jual harganya turun beberapa hari.
Harganya auto reject beberapa hari, tapi sekarang udah terbang lagi di atas harga beli saya. Sempat di atas harga jual saya. Kayak gitu. Artinya yang beli dari saya mungkin untung. Dia jualan di atas mungkin untung. Nggak harus rugi kan, hanya karena saya untung bukan berarti yang beli dari saya harus rugi. Begitu juga kadang-kadang mungkin saya cut loss, yang beli dari saya setelah beli cut loss lagi, berarti sama-sama rugi. Jadi saya kurang setuju bursa saham disebut zero sum game, seperti itu. Oke, lanjut. Trim sharingnya Lai, gimana keadaan iparnya yang kena COVID di US? Semoga your family di sana always fine dan always ditunggu ilmu perdukunan selanjutnya. By the way, penerawangan untuk transaksi jual beli tower kemarin itu, ini thank you buat doa-doanya dari Pak El Huda, juga teman-teman yang lain. So far adik saya baik-baik saja dan keluarganya juga so far baik-baik saja, masih dalam fase pemulihan dari COVID-19. Untuk tower sendiri saya tadi coba bahas, podcast ini take kedua, podcast sebelumnya saya coba bahas, cuman saya ngerasa kepanjangan pembahasannya. Jadi untuk tower nanti saya cut, saya buat khusus aja pembahasan untuk tower. Ini juga pertanyaan mengenai tower. Oke, lanjut. Lanjut pertanyaan Pak Hamdi Rahmat. Pak Arga, saya rasa teknikal, fundamental, komentatorologi, news, bahkan feelingmologi pun tetap bisa diparalelkan dengan bandarmologi. Meskipun saya penganut dan percaya bandarmologi ada sebagai fondasi naik turunnya harga saham, saya tetap saja pakai analisa jenis lainnya. Apalagi saya belum punya tools bandarmologi, ingin ikut seminar CTS tapi saya belum sempat juga. Menurut saya bandar sering ikut numpang di news, gambar grafik, fundamental juga. Meskipun ya tetap saja semua terserah strategi bandar. Ya, saya setuju kalau harga saham, kalau analisa bandarmologi bukan satu-satunya analisa yang bisa Anda menghasilkan keuntungan. Bahkan nggak bisa analisa pun bisa memberikan keuntungan. Seringkali apalagi ketika Anda beli harga sahamnya naik tanpa analisa. Nah, saya pernah beli saham, lagi beli saham, udah beli nggak lama kemudian terus saya ke kamar mandi dulu sekitar itu ke kamar mandi, pas pulang udah terbang tanpa analisa bandarmologi. Ke kamar mandi juga bisa menghasilkan keuntungan kalau memang harganya lagi dinaikin bandar. Walaupun nggak tahu analisa pun bisa aja Anda beli saham yang dinaikin bandar kayak gitu. Dan juga kalau di workshop saya mengajarkan ini bisa diparalelkan dengan yang lain, dengan fundamental, dengan teknikal atau apa, silahkan paralelkan. Karena ini umumnya analisa dari sudut pandang yang selama ini orang tutup mata, jadi nggak bertentangan, seringkali bisa mengcover. Contohnya yang sering saya kenal orang yang nyari perusahaan-perusahaan busuk untuk cari untung. Bahkan kalau di workshop bandarmologi IPO, kami mengajarkan para alumninya, para yang ikut workshopnya, untuk mencari saham-saham nggak jelas yang IPO. Kenapa? Karena saham yang nggak jelas itu berpotensi dinaikkan. Harga sahamnya berpotensi digoreng-goreng gila-gilaan. Itu sementara saham yang fundamentalnya bagus, di masa IPO biasa harganya sahamnya turun atau nggak naik-naik. Kayak gitu. Cuman untuk tahu saham itu nggak jelas, saham abal-abal atau perusahaan fiktif, itu butuh analisa fundamental. Jadi even di workshop bandarmologi IPO, kami mengajarkan fundamental. Tapi tentu fundamentalnya nggak harus sesuai dengan teori di kampus yang mengatakan perusahaan harus bagus dulu buat harganya naik. Jadi di sini mau saya gambarkan, masing-masing knowledge itu bisa saling melengkapi. Fundamental bisa melengkapi bandarmologi. Kayak gitu. Ini perusahaan mau tutup nih, kayaknya bakal digoreng, kita beli dulu aja. Itu kan mau tutup, itu bukan analisa bandarmologi. Tapi dengan informasi itu, Anda bisa mungkin menebak atau memahami lebih dalam tentang kenapa bandar melakukan itu. Seperti itu. Jadi saya setuju, analisanya bisa dikombin dengan apapun, bisa-bisa aja. Kayak gitu.
Oke, dari Pak Akmal. Kalau lihat apa yang dilakukan CTS so far memang nggak melulu mikirin profit dan bikin pandangan saya jadi lebih objektif. YouTube tanpa iklan, webinar yang full diberikan, untuk terdampak COVID, terus pembahasan kasus Joska dari sisi bandarmologi, semuanya jadi bahan pembelajaran. Tapi haters tetap haters, buat saya sih cukup serap informasinya aja, jelas dicerna kalau bermanfaat dan cukup diabaikan jika memang nggak berguna. Siapapun itu, hargailah orang-orang yang sudah susah payah bikin konten YouTube, karena sebenarnya kita bisa belajar gratis dari situ. Oh, thank you Pak Akmal untuk apresiasinya. Ya itulah, ya seperti saya bilang, saya nggak suka mengajarkan tentang profit aja di market. Bahkan kalau saya profit pun ya saya nggak membanggakan itu. Nggak apa, semua yang saya share, mau profit mau rugi, itu dengan tujuan edukasi. Nggak pernah nunjukin, saya profit sekian persen, berapa, saya nggak suka itu, karena salah satu yang menurut saya membahayakan adalah ketika orang cuman ngelihat profitnya aja, nggak ngelihat resikonya, nggak ngelihat realitanya. Karena saya percaya orang yang sukses di satu bidang itu harus memahami bidang tersebut. Saya kenal orang yang sukses banget, dia simply orang kerjanya cuma menghubungkan ini di satu bidang. Aduh, saya nggak enak bilang sektornya, cuma dia di satu bidang, dia paham banget bidang itu, jadi dia cuma menghubungkan satu orang dengan satu orang lain. Karena dia paham banget seluk-beluknya, kalau butuh ini hubungin dia, butuh ini hubungin dia ngontek-ngontekin aja. Dia nggak punya bisnis apa-apa. Dia hanya menjadi middleman buat banyak pihak, banyak perusahaan. Dia sukses banget. Saya juga percaya di saham seperti itu. Kalau Anda paham dengan how the market works, Anda bisa menemukan sendiri Anda masuknya di mana. Ada yang bisa buat perusahaan, ada yang reseller, ada yang middleman, macam-macam. Cuma itu Anda yang bisa memutuskan itu. Jadi karena selain itu, karena udah banyak banget orang ngajarin profit. Dan saya sendiri nggak terlalu fokus ke situ, karena nggak usah belajar dari saya untuk Anda tahu potensi profit di bursa saham, karena semua orang biasa fokusnya di situ. Oke, lanjut. Thank you buat Pak Akmal. Pak Arga, bisa tolong berikan penjelasan pengalaman Bapak terkait menghandle keuntungan dan juga cut loss. Karena seringkali ketika melihat portfolionya rugi, orang takut untuk menjual dan malah terjebak lebih dalam. Begitupun jika untung, terkadang orang akan mengharapkan keuntungan lebih besar dan pada akhirnya malah berbalik arah. Sikap seperti apa yang harus dimiliki untuk hal seperti ini, Pak? Terima kasih buat Pak Arga dan tim CTS atas edukasinya. Menarik. Apa yang saya jawab dulu ya? Menghandle profit dulu. Menghandle profit, jadi profit itu sebabnya ada yang menyarankan buat target profit. Itu sesuatu yang bisa dilakukan. Buat target profit, atau kalau saya biasanya, kalau saya pengen, kalau saya udah punya saham dengan profit yang bagus, saya biasanya nggak mau jual di harga tertinggi. Saya nggak berusaha dan nggak mau jual di harga tertinggi. Kalau mulianya kasihan yang beli dari saya, karena saya jual, berarti kalau saya jual di harga tertinggi, berarti orang yang beli dari saya nyangkut di harga tertinggi. Kejam banget kan? Kalau saya bilang gitu, nanti haters bilang, saya kejam nih jual di harga tertinggi. Jadi cuman tujuannya bukan mulia itu. Karena kalau di harga tertinggi, berarti saya nebak. Bandar cuma akan naikin sampai situ, terus dia jual. Baru setelah naik, di harga tertinggi saya jual, udah itu diturunin. Kan harga tertinggi itu ketahuan setelah harga turun. Jadi seringkali saya baru mau jual ketika harga either sudah mulai turun, atau saya mendapat indikasi bandarnya udah terus profit taking di harga atas, saya kurangin juga posisi saya. Itu strategi jual saya di masa profit. Nggak susah, dan biasanya setelah itu saya legowo. Saya say thanks, saya bersyukur, puji Tuhan, saya dapat cuan, dapat segini, saya syukuri. Udah, kalau naik lagi ya saya berusaha memikir ya puji Tuhan juga, kayak KF kan. Puji Tuhan juga yang beli dari saya masih bisa cuan. Saya coba, itulah berlapang dada. Awalnya juga saya sebel banget, karena saya ngerasa harus jadi orang paling sakti di market.
Beli di harga terendah, jual harga tertinggi. Sekarang saya nggak mencoba itu lagi. Kayak gitu. Kadang-kadang atau kalau dulu sebelumnya biasa kalau saya udah jual untuk seminggu saya nggak mau lihat lagi sahamnya. Saya filter kayak apa, jadi saya nggak mau lihat lagi, jadi saya nggak mau tahu lagi supaya nggak terganggu karena nggak ngefek apa-apa, itu cuma merusak psikologi saya, merusak kewarasan saya. Itu tentang profit. Kalau tentang cut loss lebih susah. Cut loss jauh lebih susah karena cut loss sedang berbicara kerugian dan otak manusia nggak dilatih untuk bisa menghandle kerugian. Ada penjelasannya di workshop psikologi trading kayak gitu. Di situ kami belajar riset. Jadi otak manusia itu nggak diciptakan buat bisa menerima kerugian. Jadi seringkali nggak menjual malah terjebak lebih dalam. Jadi gimana saya menjelaskannya ya teori pendeknya? Jadi sederhananya seperti ini. Setiap orang, setiap trader itu punya pain tolerance-nya masing-masing. Apa itu pain tolerance? Iya, batas dia menahan penderitaan dan tetap waras, kurang lebih itu. Kalau di saham itu adalah batas dia mengalami kerugian dan masih tetap bisa berpikir secara logis. Setiap orang ada titik itunya. Ada titik itunya. Itu yang perlu Anda ketahui dari record Anda trading di masa lalu. Karena misalnya pain tolerance saya itu 20%. Contohnya, anggaplah kayak gitu. Jadi ketika saya beli saham sebanyak 100 juta, anggap ketika rugi sampai 80 juta, udah di titik 80 juta, saya masih bisa waras mempertimbangkan ini baiknya diapain. Apakah mau di cut loss aja? Kalau saya putuskan cut loss, saya masih berani cut loss. Saya masih bisa cukup waras atau saya average down atau kayak gimana, analisa bandarmologinya gimana, forward flow-nya gimana. Itu pain tolerance saya 20%. Tapi kalau uang 100 juta saya tinggal 75 juta, udah lewat. Saya nggak mikir gitu lagi, saya cuma mikir mudah-mudahan naik, mudah-mudahan bandarnya nge-mark up, mudah-mudahan asing, udah full harapan. Nggak ada lagi logika, karena otak yang mengatur harapan itu lebih kuat daripada otak yang mengatur logika. Itu juga penjelasan psikologi trading yang mungkin saya nggak bisa terlalu panjang jelaskan di sini, kurang lebih kayak gitu. Jadi apa yang harus Anda lakukan sebelum sampai di level pain tolerance Anda? Sahamnya harus Anda cut loss. Itu batas maksimal. Boleh di cut loss sebelum itu? Boleh. Misalnya strategi Anda, saya cuma berani rugi 10%. Udah itu cut loss. Bebas. Cuman kalau udah 20%, lupakan analisa. Lupakan bandar-bandaran, lupakan asing-asingan. Fokus ke kewarasan. Karena saya udah sering ngalamin. Kalau nggak di cut loss, udah di bawah level 80 juta itu saya udah nggak bisa nganalisa. Apapun analisanya dipas-pasin supaya besok naik. Apapun analisanya, apalagi teknikal kan gampang banget kalau udah punya kesaktian di teknikal, mau besok naik tinggal ditarik garisnya, bisa dibuat kapanpun. Itu akan merusak logika Anda, merusak ilmu yang Anda pelajari, ujungnya cuma pasrah. Antara saya dan Tuhan aja, mudah-mudahan naik. Saya sering kali gitu. Dan seperti saya bahas podcast sebelumnya, prioritas menjaga ladang Anda, menjaga toko Anda, menjaga bisnis Anda, menjaga portfolio Anda, itu lebih tinggi daripada prioritas mencari profit. Kayak gitu. Jadi ketahui pain tolerance Anda, mau Anda cuma tahan rugi 5%, 10%, 20%, silahkan Anda cari tahu kayak gitu. Ketika sudah mendekati itu, mencapai itu langsung cut loss. Itu itu cut loss itu ada dua, ada strategik yang Anda dibuat di awal, ada pain tolerance. Mungkin kayak gitu. Panjang sih di workshop psikologi trading pun saya jelaskan hampir sejam tentang cut loss. Seperti itu. Cuma itu basically mudah-mudahan bisa berguna. Pak Arga, apakah pertanyaan selanjutnya dari Hobby Chen? Pak Arga, apakah akhirnya hantu resesi menjadi nyata? Tolong dibahas ya Pak. Thank you. Ya, resesi nyata untuk ekonomi. Untuk bursa saham kita tahu IHSG nggak apa-apa minggu kemarin.
dibanting sebelum berita kita bahas, Seninnya dibanting, dihancurkan asing IHSG-nya, Selasanya menjelang berita malah positif, berita GDP, Rabu positif, Kamis positif. Waktu banting para komentator saham ini bilang merespon data GDP yang kemungkinan di bawah ekspektasi dan asing udah tahu. Itu kata komentator saham. Pas hari Rabu ketika datanya di bawah ekspektasi, asingnya malah naik, harga IHSG-nya malah dinaikin, asingnya ngeborong beberapa saham blue chip jadi IHSG-nya naik. Kayak gitu, dibilang ini ekspektasi kuartal ketiga. Komentar saham bebas, kayak kita kan, bebas. Dia alasannya diganti-ganti aja sesuai keputusan asing terhadap IHSG. Jadi intinya apa? Artinya memang nggak ada urusan sama resesi, kan itu lebih gampang. Daripada harus dicocok-cocokin sama hal yang cocok kan. Kalau semuanya jelek tapi ada vaksin, cocokin sama vaksin. Kayak gitu. Kalau data ekonominya, kalau ada vaksin tapi turun, cocokin sama yang lain. Sama minyak lah, sama Libya atau macam-macam. Kayak gitu. Oke, lanjut. Saya sudah alamin angin surga yang dihembuskan tukang obat pasar saham. Ikut seminar-seminar dengan biaya jutaan, ujung-ujungnya saham yang dibeli, suruh beli lagi software trading yang lagi-lagi jutaan, hasilnya nol besar dari tahun 98. Wow, ini senior saya, saham-saham saya nyangkut sampai sekarang, uang sekolah yang mahal. Menurut saya konten ini yang paling realistis, tapi jujur saja trader lebih suka dengan analis dengan rekomend saham yang langsung tunjuk nama, karena kalau sudah nyangkut baru menyesal. Abis nyesal, cari analisis lain, rekomend saham lain, beli lagi, nyesal lagi. Mau technical analysis, mau fundamental, dihitung-hitung nyatanya pasar dikuasai orang-orang tertentu bandar. Itu betul, dari Pak Reaper. Nah, saya setuju dengan pendapat Bapak ini. Ya, ini mungkin trader lama yang udah 98 ya. Saya mengalami yang sama juga. Saya pernah ikut seminar, beli sistem, dan pada akhirnya saya menyadari bahwa yang terbaik adalah menemukan metode sendiri. Menemukan itu bisa dari mengikuti banyak seminar, membaca banyak buku. Kayak gitu. Dari situ Anda diambil sari-sarinya, Anda buat metode sendiri. Itu sebabnya saya juga metode saya, workshop yang saya buat segala macam, fungsinya itu untuk membantu Anda menemukan peluang yang sesuai buat Anda. Karena seperti saya bilang, beli saham busuk pun bisa terbang. Tapi Anda harus spesialis di saham perusahaan busuk atau perusahaan abal-abal. Nggak harus semua orang spesialis di situ. Orang beli saham BCA doang pun bisa untung. Beli saham gocap pun bisa untung. Tapi yang saya tahu mayoritas orang yang kerjanya cuma cari holy grail, nyari dukun paling hebat, nyari sistem paling bagus, setelah gagal ganti, hampir semuanya gagal. Seperti itu. Jadi saya setuju dengan Pak Reaper ini, saya mengalami yang sama. Bang Arga mau bertanya, modal abang dulu pertama kali trading pas kuliah berapa? Kalau abang langsung jadi full time trader, begitu tamat maka saya asumsikan modal abang cukup besar. Jadi saran abang gimana caranya meningkatkan modal awal full time trader? Apakah cukup hanya dari capital gain di market? Thank you. Dari Pak Alfonsius Sitorus. Oke. Menarik, saya suka pertanyaan seperti ini. Waktu saya kuliah, modal saya awal itu 15 juta. Bahkan 15 jutanya juga sebagian uang teman saya pada saat itu. Kenapa? Karena saya nggak punya uang segitu buat ditradingkan saham pada saat itu. Dan untuk buka akun saham pada saat itu di broker yang saya pakai, uangnya butuh 15 juta. Itu modalnya. Cuman apakah itu cukup buat saya sebagai full time trader di awal? Cukup. Kenapa setelah lulus kuliah, kenapa saya memutuskan untuk jadi full time trader? Pertama karena saya nggak tahu mau ngapain lagi. Saya orang yang nggak bisa melakukan yang saya nggak suka. Saya nggak bisa melakukan apa yang saya nggak suka. Kalau saya nggak suka, saya cuek secuek-cueknya. Kayak gitu. Itu sebabnya banyak haters, banyak video saya nggak peduli karena saya orangnya memang cuek banget.
Yang saya nggak suka saya cuek dan saya nggak peduli. Ups, habis. Jadi pertama saya jadi full time trader pertama karena saya nggak punya saya ngerasa nggak pengen ngelakuin yang lain, jadi saya fokus. Kenapa saya bisa cukup? Bukan karena cuan saya dari 15 juta itu cukup buat menghidupi saya pada saat itu, tapi simply karena privilege yang saya dapatkan karena keluarga saya tinggal di luar negeri, saya ada rumah di sini, dan saya ada fixed income yang kecil tapi cukup buat saya makan. Karena biaya hidup saya itu sampai detik ini murah banget. UMR aja cukup untuk menghidupi saya karena saya sukanya seperti itu. Sampai biaya saya pribadi ya, karena saya udah menikah, istri tentunya butuh kebutuhan lain, tapi saya pribadi UMR aja sampai detik ini tetap cukup. Kayak gitu. Jadi, pertama itu mungkin yang poinnya Anda bisa lihat seberapa stabil Anda, karena saya punya rumah, ada fixed income yang ditinggalkan orang tua yang bisa buat saya hidup, tetap makan, jadi saya fokus bisa riset, fokus belajar, fokus trading, cari pengalaman di mana pelan-pelan bisa tumbuh modalnya. Itu saya, nggak semua orang bisa seperti saya, itu sebabnya saya sarankan mayoritas orang, saya nggak sarankan jadi full time trader di awal. Anda bisa cari kerja dulu, cari income dulu sambil pelan-pelan trading. Jadi full time trader nggak harus tahun ini, bisa 5 tahun depan, bisa 10 tahun depan. Pembelajaran 5-10 tahun itu sangat berharga, nggak usah buru-buru. Saya pun kenal banyak orang yang dulunya trading sambil kerja, terus pengen mutusin jadi full time trader, di tengah jalan bosan kayak saya. Akhirnya buat usaha lagi, buat full time buat trading, buat yang lain lagi, dan tetap trading. Saya pun seperti itu. Saya buat CTS salah satu alasannya karena dulu saya bosan banget ketika hidup saya cuman naik turunnya harga tanpa interaksi, tanpa membuat sesuatu yang real selain uang. Seperti saya. Itu bagi saya. Oke. Ini dari Ibu Andini Santoso. Terima kasih Pak Arga sudah mau bahas DM saya di IG tentang saham KF. Akhirnya saham saya jual hari ini dan profitnya sangat membantu di masa kesulitan saya sekarang. Semoga rezeki Bapak semakin berlimpah ke depan. Amin. Oh, thank you. Ini Ibu yang waktu itu ini ya, yang waktu itu kehilangan pekerjaannya dan beli KF. Thank you udah mendoakan. Saya juga doakan buat Ibu juga ini berhasil dan hati-hati beli saham. KF itu saham dengan resiko tinggi, mungkin kali ini buntung, cuman saya nggak menyarankan pakai selalu mencari saham seperti itu. Pilih lebih safe lagi, pilih yang safe juga, saham yang lebih safe seringkali lebih ini, karena nggak selamanya lebih recommended, terutama buat trader atau investor baru seperti Ibu Andini ini. Oke. Satu lagi lah mungkin ya. Oke, terakhir saya lupa. Memang betul overall asing net sell, tapi nyatanya asing terus akumulasi di saham yang fundamentalnya bagus. Oke, good. Berarti kalau kita lihat ada saham fundamental bagus, asing diakumulasi, ya kita bisa incar saham itu. Karena kan yang berbahaya adalah saham yang diguyur asing, saham yang dibandari asing dan diguyur asing. Kalau kita ngelihat peluang, tentunya bisa dimanfaatkan seperti itu. Selamat malam Bang Arga. Kenapa ini terakhir deh? Tadi Pak Lim Thomas, sekarang Pak Kerta Yoga. Selamat malam Bang Arga. Abang, kenapa saham IPTV terus turun ya? Padahal asing akumulasi terus. Oke. Terakhir mungkin IPTV katanya asing akumulasi terus tapi harga terus turun. Kita lihat ini oke. Kita lihat benar, kita lihat ini asing terus akumulasi juga cukup nggak waras karena tiap hari beli, pernah ini jual bentar dan beli lagi, tapi harganya bergerak turun. Itu realitanya di saham IPTV. Kenapa? Pertama, kita tahu ini bukan saham yang dipegang asing. Ini saham yang dipegang, inilah rekan-rekan saya, ini kan grup MNC, saham yang dipegang si Babe, kayak gitu. Ini asingnya asing palsu. Kita tahu ini grup lokal, grup MNC, belum lama IPO ini. Terus ini juga di IPTV ini kebetulan ini waktu itu ada alumni yang nanya,
alumni foreign flow yang nanya, dia menyadari transaksi di pasar negonya. Jadi somehow ini transaksi di pasar reguler. Ini transaksi di pasar reguler plus ini transaksi di pasar nego. Jadi pelan-pelan di pasar nego dibuang dalam jumlah besar. Step by step dibuang dalam jumlah besar seperti itu. Sebentar. Nah, ada yang buang juga di ini. Jadi sebenarnya ini cuma tukar-tukaran barang. Dibeli sama asing, dirubah ke lokal, ditransfer di pasar nego ke lokal, dibeli lagi ke asing, seperti itu. Itu pandangan saya so far untuk IPTV. Baru-baru ini nggak ada inflow di pasar ini juga, di pasar nego juga ada inflow. Ada pembelian, jadi ini sebenarnya cuma tukar-tukaran barang aja antar mereka, karena ini jadi yang barang dibeli asing dijual di ini, jadi antar mereka aja oper-operan barang seperti itu. Saya percaya saham ini akan nanti ada kepentingan lagi, akan dikerek lagi, kapannya saya nggak tahu, tapi saya cukup optimis. Tapi ini bukan asing asli, itu yang perlu Anda ketahui. Ini bukan asing asli, ini bandar lokal yang pakai asing, dan barang yang dibeli asing dijual lagi ke lokal untuk dibeli lagi ke asing. Ada kepentingan lain yang saya nggak enak share untuk IPTV. Jadi kalau mau hold silahkan hold, mudah-mudahan cepet dinaikin lagi sama si madamnya. Cuman saya mau highlight transaksi asing di sini itu orang lokal juga yang pakai akun F. Kayak gitu, dan dia jual pakai F, dia pindahin ke lokal, dari pasar nego dibeli lagi. Seperti itu di IPTV. Apa rencana kedepannya saya nggak enak karena saya dekat dengan beberapa orang di grup ini. Seperti itu. Cuma saya pribadi nggak, at least setahun terakhir nggak pernah beli IPTV. Kayak gitu. Oke, itu aja mungkin buat bicara bandar episode ini. Masih ada banyak pertanyaan yang masuk, nanti saya akan jawab mungkin hari Senin atau Selasa. Ini pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, juga video tentang tower saya akan coba buat dalam waktu dekat penjelasan apa yang terjadi di tower. Oke, thank you buat rekan-rekan. Bagi yang punya pertanyaan silahkan masukkan di kolom komentar. Silahkan like jika Anda merasa video ini berguna buat Anda, atau mungkin bisa share ke rekan-rekan Anda, karena saya pribadi sengaja nggak mau monetize ini, jadi reward yang saya dapatkan yang terutama adalah ketika Anda komen, ada pertanyaan yang kritis buat saya, jadi sering kali dapat ide baru, dapat contoh kasus baru, dapat informasi baru, jadi saya sangat enjoy kalau ada komentar, ada yang share, dan ada yang bertanya. Oke, stay healthy buat rekan-rekan. See you next time. Sampai jumpa lagi.